Nah, itu kalau sampai dengar ceritanya lagi Bung Fernandus, aduh saya sampai kok ada kejadian seperti gini ya. Tempat media menjual itu budak, kalau kami Nagekeo sendiri itu tempatnya di Tonggo. Orangnya masih ada, para keluarga yang menjual orang itu masih ada. Sampai gitu. sekarang masih ada. Selamat datang di podcast Orang Kita, episode 8. Malam ini, hari ini, kita berbicara tentang kebudayaan. Bapak Kuncharaningrat mengatakan bahwa ada 7 sistem kebudayaan, antara lain agama, kepercayaan, bahasa, kesenian, mata pencaharian, dan juga alat dan teknologi. Kita akan berbicara tentang kebudayaan budaya Flores. Bersama kita sudah hadir pencinta budaya Flores, Bapak Osjua. Beliau mencintai Flores dengan segala suka dukanya, dengan segala budayanya. Bahkan malam ini beliau mengenakan salah satu instrumen budaya Flores, yaitu baju adat Nagekeo. Selamat malam Bapak Os. Selamat malam. Pak Os, saya lihat mengenakan baju adat Nagekeo. Bisa jelaskan mulai dari penutup kepala, lalu selendang, lalu kayak tas dan sarung. Ya. Seperti apa ini? Jadi gini, ini pakaian adat khas Nagekeo. Nah, kalau di Nagekeo sendiri itu ada 2 etnis besar ya, yaitu etnis Nage dan Keo. Oke. Jadi kalau yang saya kenakan malam ini itu dari etnis Nage. Nage. Nah, baju ini terdiri yang pertama yang di kepala ini itu namanya Mobuto. Mobuto, ikat ke Mobuto. Sesudah itu yang saya pakai di pundak ini yang melingkar ke dada itu namanya Sada. Oke. Sesudah itu yang di bawah ini namanya Agi. Yagi. Agi. Agi. Di Nagekeo ini yang menenun kain ini itu hanya 2 daerah, yaitu dari daerah Mbai sama daerah Tonggo. Daerah lain tidak ada yang tenun ini. Nah, tenun ini motifnya ini, kalau ada orang bilang motifnya ini seperti ini namanya motif bunga padu. Nah, agak unik kain ini. Minta maaf saya berdiri ya. ya. Tidak. Nah, ini namanya logo ini. Logo. Jadi unik ya. Kenapa yang logo ini kenapa ditaruh di belakang bukan di depan? Kenapa itu, Bapak? Maksudnya apa? Jadi orang Nagekeo itu punya falsafah. Ngaza mosa monotolwana. Ngaza mosa monotobeta. Berarti kalau seorang dia sebagai bangsawan, orang lain tidak perlu tahu. Jadi menunjukkan bahwa kalau seperti orang Jawa itu kalau kita bangsawan, kita orang besar, orang tidak perlu tahu. Jadi ada kerendahan hati di situ. Ada humble-nya. Jadi situ. Jadi itu sering orang menjadi pertanyaan, kenapa orang Nagekeo itu kalau menggunakan kain adatnya yang ada namanya logo ini, yang bunga itu bukan taruh di depan, malah taruh di belakang. Padahal itu warna yang paling atraktif. Yes, betul sekali. Justru di belakang. Itu falsafahnya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau sebagai bangsawan tidak perlu kita ceritakan kita ini siapa. Bila orang tahu kita itu dari tutur kata kita, dari sikap kita, orang tahu kita siapa. Nah, ini falsafah dari cara menggunakan kain. Jadi jangan pernah salah pakai. Jadi kadang-kala orang yang tidak ngerti dia taruh di depan. Nah, kita ketahuan siapa dia ini. Saya pertama kali ini mendengar ini dan mengetahui ini. Sesudah itu ini ada yang ini namanya B. B ada orang kalau di daerah Keo tengah, daerah Keo mereka bilang bola bae, tapi orang di Nage namanya B. Nah, ini terbuat dari daun pandan. Sesudah ini daun pandan. Nah, ini cara menggunakan B ini itu letaknya ini ada maknanya. Harus di sebelah kanan kah atau di bagian depan? Enggak. Kalau saya taruh di depan seperti ini, berarti saya ngomong dengan Bung Fernandus, kita ngomong santai. Oke. Nah, ini kalau saya taruh ini. Berarti tidak dalam suasana perang? Tidak dalam suasana perang. Oke, baik. Berarti kita ngomong santai, casual. Ini ke teman. Tapi kalau saya taruh di belakang, nama GLB, beda ini soal. Serius sudah. Ini serius. Ada hal penting yang harus diperjuangkan. Ada hal penting yang bicara, itu kita pembicara jadi tough. Nih kalau taruh di belakang. Termasuk diksi-diksi yang akan digunakan. Diksi itu bahasanya, tekanan itu akan mulai keras. Itu namanya GLB. Nah, itu bahaya kalau sudah naruh di belakang. Taruh di belakang. Nah, biasa parangnya itu dia nongol ke depan. Waduh. Nah, biasa ini taruh ke belakang, nongol ini tinggal ditarik.
Nah, ini ada maknanya. Menarik sekali saya. Udah. Oke. Saya sudah yang berikut. Kembali ke depan, Bapak. Ini Saya takut kalau Bapak keluar. Agak seram nanti. Jadi Mak. Sorry maaf. Jadi kita casual sekali nih. Saya pindah ke sini. Iya, tidak apa-apa. Ini dan jangan dipotong ini ya. Ini menarik nih karena betapa bahwa jadi oke. Jadi ini cara menggunakan tas ini deltak itu punya makna. Iya. Jadi kalau orang yang ngerti itu sudah tahu. Iya. Jadi kalau lawan bicara kita dia sudah pindah ke belakang, kita mesti siap. Berarti ini ngomong kita tuh lebih keras, lebih serius dan bisa kita siap-siap lah. Ada apa yang terjadi setelah itu sudah siap. Saya sudah itu namanya Mobuto. Mobuto ini itu dipakai tidak sembarang waktu. Oke. Kalau memakai ini pertama kita menganggap kegiatan yang kita hadir itu serius. Itu serius, benar-benar bahwa kita ngomong yang penting. Jadi kalau zaman dulu istilahnya kalau kita mau mendamaikan orang, saya sudah tuh kita ada upacara adat, kita mau berdoa, kita pakai Mobuto. Itu orang sudah tahu mau kemana tuh. Begitu kalau dia pakai itu Mobuto udah tahu ini penting nih. Ada hal besar yang ingin diselesaikan. Ada hal yang diselesai, berarti acara yang dia datang menjadi penting. Nah, makanya mungkin Bung Ferdinandus, kenapa saya datang pakai malam ini dengan PKM menjadi penting buat saya ya. Dan kami terima kasih podcast orang kita, Bapak Osjua datang lengkap. Artinya Bapak Osjua dengan ketokohan sebagai orang Nagekeo mengenakan baju adat Nage lengkap ini. Tanda hormat, tanda penting pembicaraan kita di podcast orang kita. Betul. Terima kasih banyak Bapak. Ini maknanya. Jadi udah kurang lebih seperti itu. Dan juga kalau kain ini seperti biasa, kalau yang memakai itu ada stratanya. Jadi karena ada stratanya, jadi yang biasanya dipakai biasa level atas. Jadi ini hanya untuk tenggai orang atas. Yes, betul. Sedangkan jadi dalam ini kita kembali jadi budaya Nagekeo. Berarti ada pengelompokan strata sosial di masyarakat Nagekeo. Bisa dijelaskan? Jadi gini, jadi kalau di strata di Nagekeo lah ya, Nage pada umumnya itu, nah itu pertama itu ada orang landlord ya, para tuan tanah yang suka disebut namanya mosalaki. Mosadaki. Ya, di mosalaki itu juga itu di bawahnya lagi itu ada namanya Anatolosao. Orang di dalam rumah. Tapi mereka ini levelnya agak sedikit di atas. Anatolosao ini. Kenapa? Karena mereka itu menjaga kita. Yang kasih kita makan, yang segala macam itu beliau. Sesudah itu ini bahasa kurang bagus gitu kan ya. Jadi kalau ada orang bilang level yang paling bawah, level pekerja lah. Level pekerja ini ya kalau pada zaman dulu hitungannya ada dua. Budak. Budak itu karena tawanan perang. Ada juga budak orang bilang orang yang menghambakan dirinya karena dia terlilit utang. Atau dia kesulitan hidup. Sesudah itu ada yang berikut yang kita beli. Jadi orang bilang hamba belian. Jadi orang bilang kita tebeta kalau bahasanya. Atebeta. Jadi ada 3. Jadi level, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, jadi intinya kalau orang yang pakai ini biasanya level atas. Dari situ sudah ketahuan. Ketahuan bahwa dia punya istilahnya landlord, berarti menguasai sejumlah tanah dalam ukuran besar. Sudah itu manusianya banyak, gitu kan ya. Nah, bagi orang Nagekeo dulu, istilahnya seseorang tidak dihormati, maaf, itu dari segi materi. Nah, jadi kalau punya tanah luas, punya barangnya banyak, punya orangnya banyak di rumah, nah itu biasa dia dihormati. Termasuk hewan peliharaan. Yes, betul sekali. Jadi orang bilang apa ya? Jadi kalau seorang di bawah dia itu, jadi intinya materi itu menjadi penting. Nah, jadi intinya kalau kita tidak punya materi, ada juga orang bilang mau salah kita atemona. Bos laki tapi nggak punya apa-apa. Tidak punya orang. Ada juga. Ada dia hanya kalau seperti itu ya dalam lingkungan pergaulan biasanya dia biasa saja. Dan bisa juga dia itu terancam kedudukannya. Bisa diambil alih? Yes, bisa diambil alih. Dan juga kalau zaman dulu dia bisa dijadikan sebagai komoditi. Dia bisa diperjualbelikan. Yes. Ini menarik nih Bapak Os. Jadi saya dengar cerita sebelum ini bahwa salah satu penyebab atau sumbangsi terhadap tingginya angka
perdagangan orang, human trafficking itu salah satu budaya kita di masa lalu, mungkin sekarang sudah terjadi, yaitu budaya atau aktivitas jual beli orang. Ya. Yang kemudian sempat terjadi di Flores. Bagaimana dengan praktek di budaya Nagekeo sendiri? Apakah ada seperti itu? Jadi begini, Bung Ferdi, ini sebenarnya jujur aja ya, kalau ada sesuatu sejarah yang kita malu sebenarnya, tapi itu fakta. Nah, sekarang ini kadang-kala kalau kita mau berbicara itu sesuatu hal yang sensitif sekali ya kan ya, bisa saja orang bisa menjadi tersinggung, tapi tidak apa-apa, saya bicara ini fakta sejarah. Kalau namanya fakta sejarah kan tidak bisa kita rubah gitu kan. Ya. Nah, sekalipun dampaknya bisa bermacam-macam. Memang bagi orang Nagekeo dulu manusia itu komoditi. Komoditi yang diperjualbeli sebagai sumber pendapatan. Jadi manusianya itu ya maaf cakap. Jadi bagi orang Nagekeo dulu, ya manusia itu sebagai sumber pendapatannya, ya dia pergi berperang, dia siapa yang kalah langsung dibagi sebagikan tawanan. Nah pilihannya dua, bisa dipekerjakan di rumahnya dia atau dijual. Tempat media menjual itu budak, kalau kami Nagekeo sendiri itu tempatnya di Tonggo. Ya, daerah Tonggo. Orangnya masih ada, para keluarga yang menjual orang itu masih ada. Sampai gitu. Sekarang masih ada. Semua masih keturunannya. Keturunan masih ada, tapi udahlah. Jadi kadang-kala saya tuh berbicara suka sensitif sekali gitu kan ya. Jadi gitu. Jadi itu pasar budaknya itu dulu di Tonggo. Nah biasanya para pasar manusia sebagai komoditi itu pertama untuk ditukar dengan kekan kuda. Habis gong. Habis yang ketiga mesiu. Mesiu untuk bubuk untuk senapan. Itu biasa pelabuhannya itu di daerah Tonggo. Sekarang masih ada Tonggo. Nah itu jadi kalau menurut yang diriwayatkan di lisan itu ya, kalau orang Buddha mau dijual itu dia pakai kogo, dipakai kerangkeng. Nah, jadi tangannya seperti ini diikat, baru diantar. Dan ada cerita-cerita yang miris gitu ya. Jadi mereka itu kalau begitu sampai proses penjualan, mereka kan menderita. Tangannya terus diikat di kogo tadi. Di kogo. Nah, dan mereka ada syairnya. Dan mereka bernyanyi supaya meminta kalau bisa mereka segera laku dijual. Supaya dia bisa lepaslah dari penderitaannya ini. Syair yang dinyanyikan oleh para kaum budak belia. Budak itu ada. Itu ada saudara-saudara yang ngerti, sampai saya udah lupa. Itu ada syairnya. Tapi orang karena itu anggap sejarah kelam, sudah tidak mau dinyanyikan lagi gitu kan. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan juga kalau manusia itu hampir sama ya dengan cerita perbudakan di Amerika ya. Jadi orang itu bisa dijual per paket, mau satu keluarga atau dipilah-pilah. Ya, sudah itu biasanya mahal murahnya dipakai hitungan jengkal, tinggi badan. Makin tinggi, makin bagus fisiknya, makin mahal. Termasuk giginya dicek. Giginya dicek, matanya dicek, semua sehat atau enggak. Tinggal dinegosiasi, mau dibeli persatuan atau membeli satu persatu paket. Nah itu dasar. Nah ini mungkin sejarah yang yang tidak mau orang ingat. Itu berakhir sampai tahun kapan itu? Kalau saya masih dengar itu sampai dengan tahun 1930. Iya mah, 1920-an lah. 1920-an. 1920-an itu masih terjadi itu, dan itu kebanyakan itu kejadiannya itu ke Sumba. Ke Bima. Budak belia tadi yang itu dijual. Ya, dijual ke Sumba, dijual ke Bima. Sesudah itu ada juga yang ke Pulau Jawa, kan, khususnya Jakarta gitu kan ya. Nah, jadi intinya manusia sebagai komoditi itu di dalam budaya kita sudah dikenal. Nah, mungkin jadi orang kita maaf saja begitu mereka pergi merantau segala macam dianggap biasa. Karena memang biasa dari dulu ya kerja seperti itu. Jadi orang istilahnya menghambakan diri kepada orang lain. Bagi budaya kita itu biasa. Dia istilah kalau dia sudah terlilit utang, dia sudah istilahnya dalam keadaan miskin. Kalau istilah kami di sana orangnya kujunoe. Dia sudah tidak punya apa-apa. Salah satu way out-nya dia menghambakan diri kan. Tapi dia bisa membebaskan diri oleh soiweki. Dia bisa bayar itu. Bayar. Dia bayar kerbau atau apa, tergantunglah daripada tuannya. Bisa aja itu kalau soiweki dia pamit, itu mereka pamit. Ada upacaranya juga. Potong kerbau namanya soiweki.
Ya, dia sebagai seorang bangsawan, dia bekerja di tuannya. Nah, setelah dia bekerja, dia juga bisa punya barang. Dia bisa punya kerbau segala macam. Dia merasa kuat, dia pamit. Nah, dia pamit namanya soiweki. Ada upacaranya. Itu ada kerbau datang, dituangkan kerbau air ke kepalanya. Nah, sudah kau manusia bebas, pulang sudah. Pulang ke kampungmu, ke istilahnya ke tanah, dia punya tanah segala macam. Nah, soiweki. Jadi Bung Ferdinandos, inilah sejarah yang mungkin tidak mau orang ngomong cerita kali karena ya. kelam ya. Karena kelam. Dan juga sebenarnya itu semua kita ini masih ada. Turunan kita masih ada gitu kan. Jadi kadang-kala untuk menjaga ini dan segala macam itu ya Pak, kita simpan sajalah dalam hati. Nah, ini salah satu sejarah kelam kita. Sampai kampung-kampung di mana itu masih ada, bisa kita telusuri, bisa kita trace. Baik Bapak Os, jadi tadi dikatakan bahwa dalam budaya Nage-Keo itu ada 3 struktur strata sosial. Kaum atas Lenor Mosalaki, lalu kaum tengah tadi yang Ata Sao atau Tolo Sao, lalu yang Ata Beta ya, budak belian dan lain. Persis. Pasti punya menurut saya sih ketika strata sosial itu dimaknai ada di sebuah kebudayaan, pasti ada tujuan besarnya. Kalau saya melihat tujuan besarnya, ada landlord, ada Mosalaki, ada tanggung jawab di sana. Seperti apa Bapak Os melihat tanggung jawab sebesar apakah yang dimiliki Mosalaki sehingga dia pantas menerima kedudukan atau strata sosial tersebut? Jadi gini, Mosalaki itu suka dimaknai sebagai sesuatu yang diturunkan. Bagi orang Nage itu enggak. Mosalaki adalah sesuatu yang diraih. Wow, dia achieve. Jadi orang jadi Mosalaki bukan semata-mata diturunin. Tidak. Itu di achieve. Ini menarik sekali. Ini karena di beberapa konsep kerajaan monarki itu sesuatu yang melekat, kita anak siapa, kita otomatis. Dalam budaya Nage-Keo itu pencapaian, achieve. Itu mesti dicatat benar. Bagi orang Nage-Keo jadi Mosalaki itu sesuatu yang diraih. Nah, pencapaian itu caranya bisa bermacam-macam. Dari cara yang paling lembut sampai cara yang paling kasar. Nah, itu jadi seseorang Mosalaki itu, jadi kalau kita saya bisa semua Mosalaki siapa saja kalau kita trace, dia dulu pernah jadi orang susah. Nah, siapa saja? Kalau bila orang Mosalaki yang top, kita jebrengin, termasuk saya bisa kasih tahu bahwa saya punya bangsawan itu orang susah kok. Tapi itu di-achieve, diraih. Macam-macam. Dengan cara dia berdagang, sudah itu dia menjual tenaga untuk berperang, dari situ dia meraih sebagai seorang Mosalaki. Begitu sudah menjadi Mosalaki, dia punya tanggung jawab. Ya kan? Tanggung jawab memberi perlindungan kepada keluarganya. Ya kan? Dan kelompoknya. Jadi kalau ada apa-apa dia yang berdiri paling depan. Kesulitan dalam kelompok dia yang bertanggung jawab. Ada apa-apa yang bertanggung jawab. Jadi kalau Mosalaki itu tidak hanya sekedar klaim, ada tanggung jawab. Tidak hanya privilege-nya. Tidak hanya privilege. Ada tanggung jawab. Saya sudah yang berikutnya lagi, kalau begitu dia naik jadi Mosalaki, dia punya perilaku juga mesti berubah. Omongannya itu mesti bisa dipegang. Ya kan? Jadi kalau dia omong A, pasti itu A. Itu bahasa orang Mosalaki. Ya kan? Tidak ngomong putar balik. Sanggup kasih makan orang sekian banyak. Ya kan? Sanggup memberi perlindungan kepada orang yang punya kesulitan. Nah, itu Mosalaki. Nah, jadi bagi orang Nage-Keo sebenarnya itu Mosalaki adalah sesuatu yang di-achieve. Dan banyak cerita seorang Mosalaki karena sesuatu dia jadi budak, bisa turun. Bisa jadi budak, tinggal di rumah orang. Bukan hanya level 2 tapi level bawah. Bisa juga dia sampai meninggal kuburnya di kebun. Waduh. Kan dia bangsawan besar. Itu kira-kira dia bisa turun level itu apa penyebabnya? Karena salah urus. Jadi orang bilang ada orang bilang itu Mosa laki. Ada juga orang bilang Mosa wawi laki lako. Aduh. Kenapa? Karena dia mentalnya itu sudah seperti babi dan anjing. Nah, itu bisa dia turun di level paling rendah. Mosa wawi laki zako. Kejam sekali istilahnya. Itu bahasanya keras gitu kan ya. Nah, jadi itu bisa dia turun level. Kenapa? Karena dia punya tingkah laku boros, ya kan? Maaf aja ya. Kadang-kadang orang bilang dia
kawin-kawin sembarangan. Oke. Tidak bertanggung jawab maksudnya ya. Betul. Kalau bagi orang laki, istri banyak boleh, tapi Anda adalah bertanggung jawab. Betul. Nah, tapi kalau dalam strata juga istrinya begitu itu ada aturannya. Jadi dalam kebiasaan atau dalam kebudayaan Nagekeo, poligami itu ada dan biasa. Jadi kalau di kebudayaan Nagekeo poligami ada. Oke. Tapi biasanya itu poligami itu kalau sesuai ketentuan istri yang pertama itu istri adat itu anak om, tidak bisa tidak. Anak om. Anak om. Om kandung atau om level Om tertentu? kandung, saudara dari mamanya. Saudara dari mama langsung. Itu anaknya dia, itu istri pertama. Sesudah itu baru ada istri selanjutnya, duet yang begitu, tapi yang semuanya harus persetujuan istri pertama. Oke, konsepnya harus persetujuan Pokoknya, ibu negara ya. Ya, ibu negara. Sesudah itu ada kalau istri-istri selanjutnya itu biasanya itu satu memang ada karena memang dia cinta, tapi kebanyakan itu karena pertimbangan-pertimbangan politis. Oke. Ada tujuan tertentu untuk meraih kewenangan kekuasaan di tempat. Kekuasaan, ada anak bangsawan di mana, jadi dinikahin. Jadi ada tujuan. Sesudah lagi ada istri-istri yang mendampingi para istri ini. Dia status istri, tapi dia mendampingi para istri ini. Kayak selir. Yes, jadi selir. Jadi selir-selir ini mendampingi para istri utama, di mana para istri pergi dia juga ikut di situ gitu kan ya. Nah itu kalau sampai dengar ceritanya lagi Bung Fernandus, aduh saya sampai kok ada kejadian seperti gini ya. Dan ini maaf aja turunan mereka ini nggak boleh lahir. Si selir tadi. Yes. Dia tidak boleh ada anak. Tidak ada anak dari si Musa laki tadi. Karena dianggap akan merusak turunan. Kalau tahu ada itu mesti disingkir, di pace out lah kasarnya. Dari masyarakat tadi. Ya mas, tidak boleh hidup. Oh my god. Yes. Sampai segitunya. Jadi itu. Tapi itu masa lalu ya? Ya itu masa lalu. Tapi kalau sekarang sudah nggak ada. Tapi ini hanya mau dikasih tahu ke kita bahwa ini ada catatan-catatan dalam kehidupan sejarah kita. Tapi kalau saya menarik nih Bapak Os. Yes. Saya selalu melihat bahwa orang ketika diberi peran Musa laki, landlord, orang tinggi lah, pada dirinya diberi semacam tanggung jawab besar. Tadi diberi kasih makan banyak orang, melindungi, ada perang dia maju terdepan. Yes. Seperti itu bagaimana lihat sosok itu kemudian terjadi pada Musa laki Nagekeo dulu. Jadi gini, ini orang bilang zaman ini berubah ya. Zaman berubah. Jadi para Musa laki yang achieve ini, jadi sekarang ini ada turunan-turunannya ini mereka yang menikmati apa yang sudah didapat oleh orang bilang moyangnya lah gitu kan ya. Betul. Yang moyangnya dulu berjuang mencapai status itu. Nah, sekarang anak cucunya ini yang menikmati. Terima bersih. Terima bersih. Nah, ini menjadi persoalan sekarang. Padahal sejatinya dia harus mewariskan sikap-sikap satrianya seorang landlord tadi. Harus sekali sikap satria, dan juga seharusnya kalau logika dia harus lebih memperluas lagi wilayah apa yang sudah didapat. Jadi orang bilang meningkatkan ya. Tetapi dalam perjalanan sejarah selanjutnya ini yang sekarang jadi soal sekarang kan ya. Jadi sikap-sikap mental orang Musa laki ini sekarang ini zaman now mengalami krisis. Ya kan? Jadi orang dia mengklaim dirinya, saya ini anak Musa laki. Dia hanya sampai bangga di situ. Tapi sikap-sikap seperti apakah yang seharusnya dilakukan oleh keturunan Musa laki? Satria, tanggung jawab, dermawan. Sesudah itu orang bilang humble tadi, rendah hati. Sesudah itu merangkul semua orang, ya kan? Betul. Mesti lebih banyak mendengar, ya kan, daripada mulutnya. Jadi istilah mulutnya, pokoknya istilah sesuatu yang baik lah gitu kan ya. Yang keluar dari mulutnya. Itu orang bilang orang Musa laki. Jadi kalau Musa laki itu di konsep Nagekeo tidak hanya sebatas kaya, enggak. Juga menyangkut sikap. Kaya wajib. Karena memang harus memberi makan banyak orang. Kalau dia tidak punya harta, dia tidak bisa kasih makan kan? Betul. Jadi intinya kalau sudah Musa laki mesti rajin kerja, ya kan, supaya kita bisa menjalankan tugas yang sudah diemban itu. Nah, yang kedua itu yang paling penting sikap. Ya, jadi kadang sikap. Jadi orang itu kalau sebagai Musa laki dilihat dari dua hal ini. Satu dari istilahnya dia punya aset. Yang kedua dari sikapnya. Bisa aja dia asetnya banyak, tapi sikapnya bukan sebagai sikap orang Musa laki. Jadi itu orang bilang bisa aja dia dapat itu dengan cara yang kasar.
orang bilang pizza B, menggeser orang kan, orang. kasameze, Kasameze. gitu kan ya. Iya. Nah itu orang bilang sikap-sikap yang tidak terpuji, gitu kan ya, tidak kesatria Tidak lah, kesatria. gitu ya, gitu. Nah, jadi yang menjadi soal sekarang ini kita mengalami krisis ini. Krisis sikap-sikap Sikap ala masa sebagai laki orang di masa masa laki, lalu. ya. Omongannya nggak bisa dipegang, ngomongnya pagi sore, kerjanya jual-jual aja harta, ya kan? Hidup dari menjual harta warisan. Itu yang kejadian sekarang. Jadi kadang-kala kalau kita datang ke kampung, siapa sih ya mau selaki di sini? Maaf ya, Iya. yang bisa kita pegang lah kasarnya gitu. Susah. Tapi kalau mengklaim diri sebagai baus laki banyak. Ya kan bangga kan dia kan. Dulu bangga gitu kan ya. Tapi menunjukkan sikap kasih makan orang saja dia menghindar. Jadi kalau dalam ilmu manajemen jangan claim, Yes. tapi earn. Yes, betul. Nah, itu sih kami. Jadi jujur aja sikap-sikap seperti ini kalau memang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ini bisa menolong juga buat kita hidup pada zaman now Pada ini zaman now. gitu. Betul. Jadi anak-anak milenial Flu Bamora, salah satu yang menarik dari percakapan kita dengan Bapak Osjua, bagaimana kita meskipun mungkin dalam strata sosial kita tidak di level anak muda laki atau lain-lain, tapi sikap-sikap kedermawanan, satria, humble yang dulu dimiliki muda laki, mestinya kalau kita ingin sukses di jagat manapun, termasuk di jagat digital, termasuk di kepemimpinan kita di sektor manapun, termasuk pegawai negeri sipil, dan khusus yang sedang nyalek nih, banyak tahun-tahun politik nih Pak Osjua, sejatinya mereka-mereka inilah yang harus memainkan sikap-sikap ala seorang Mosalaki tadi. Betul. Tapi itu tidak terjadi atau jarang terjadi. Yes, itu menjadi apa ya? Kalau mau bilang kita krisis lah ya. Kita krisis ya. Jadi orang terlalu bersikap praktis semua kan ya. Jadi segala sesuatu dihitung dengan uang. Betul. Berapa kau bisa bayar saya atau kau mau nggak saya bayar kau, itu sudah seperti itu gitu kan. Artinya kalau kita melihat Bapak Os, kira-kira penyebab dari krisis sifat-sifat Mosalaki, Satria dan lain-lain tadi itu karena budaya kapitalisme yang menyasar begitu menukik ke dalam jantungnya kita orang-orang Flores. Benar. Jadi gini, saya kalau mau kasih tahu, karena kita miskin. Kita miskin. Yes. Miskin itu menjadi akar dari segala jadi, persoalan. Kenapa kita bertanya kenapa kita miskin? Pertanyaan selanjutnya kenapa miskin gitu kan ya? Oke, jangan berhenti di kita miskin, ya lalu tidak ngapa-ngapain. Oke. Pertama kalau saya lihat itu ini kita ngomong di kalangan bangsawan ya, pendidikan itu diabaikan. Oke. Jadi merasa bahwa sebagai anak bangsawan nggak mau sekolah, ya kan? Tidak mau bekerja rajin. Nah, akhirnya mengalami degradasi. Akhirnya gampang dibeli, ya kan? Kadang-kala ada orang bilang mau selaki yang dibeli. Ada yang mau selaki yang dibeli? Ada banyak. Jadi apalagi kalau musim-musim pilkada seperti ini kan? Oke. Saya akan tampil depan, tapi Bani Piro gitu kan ya? Dia ngomong seakan-akan mengatasnamakan orang-orangnya. Yes. Oke. Padahal fakta saya orang-orangnya belum tentu juga ikut kan ya, karena zaman sudah berubah. Jadi itu karena kita miskin ya. Sebenarnya itu kalau kita mengkonsep bahwa kalau kita rajin bekerja, ya kan, tidak malu, ya kan, saya kira kita akan baik sekali gitu kan ya. Dan juga terus terang menurut budaya di Nagekeo, seseorang yang sukses dia tuh dianggap Mosalaki juga. Sekalipun dia mulai dari starter yang paling bawah barangkali. Tapi kalau dia sukses orang bilang enoe, ya kan? Orang bilang ngaibu imu, orang yang dia punya usaha jeripaya dengan sikap yang bagus, dia dihormat sebagai Mosalaki. Nah, kalau zaman dulu, kalau dia sebagai Mosalaki, dia orang bilang dia bisa mula peo. Ada tiang pancang itu dia bisa tancap. Tanam ini saya sudah sukses, saya tancap peo di sini, saya menjadi punya kampung gitu kan ya. Jadi itu kembali lagi, jadi Mosalaki itu sesuatu yang diraih. Tadi Bung bilang ke anak-anak milenial, jangan takut, jangan terlalu bangga bahwa namanya Mosalaki sesuatu yang diraih. Jadi soal miskin kaya tadi saya ingat sebuah kata-kata motivasi. Kita mungkin bisa terlahir miskin. Itu kita tidak salah. Betul. Kita terlahir miskin. Tapi sangat salah kalau kita mati dalam keadaan miskin. Betul. Betul pernyataan itu Bapak? Betul sekali, setuju. Dan itu saya menyaksikan sendiri bagaimana sedihnya, bagaimana susahnya yang bilangnya orang Mosalaki harus meninggal, ya kan? Dalam keadaan susah. Dalam keadaan susah, maaf aja ya. Repotin orang lain.
Kalau repotin orang nggak apa-apa. Kadang-kala ada orang bilang tuh, maaf kalau bahasa kami agak kasar. Iya, tidak apa-apa, Bapak. Mati itu seperti kita kubur anjing. Waduh. Orang yang mati ya tanah lako. Gitu kan. Itu paling rendah dalam konteks seseorang manusia. Jadi hanya mau dikasih tahu bahwa seseorang itu kalau tidak mempertahankan apa yang sudah dia peroleh, dia akan jatuh kepada dasar yang paling dalam. Paling dalam. Nah, itu semoga tidak terjadi di generasi-generasi kita, karena terus terang saya juga menyaksikan, ya kan? Karena maaf cakap saja ya, kita ini orang-orang di Flores ini begitu di masa mudanya begitu bergegap gempita gitu kan ya. Betul. Begitu di masa tua, aduh sayang sekali. Gitu. Foya-foya, pesta berlebihan. Benar sekali. Itu yang saya saksiin. Begitu di hari tuanya tidak mudah sih. Makan sampai kita bertanya kok bisa begini gitu kan ya. Padahal dulu di masa mudanya, aduh siapa yang nggak tahu gitu kan. Begitu gegap gempita, sukses, begitu banyak. Begitu di hari tua, aduh begitu prihatin. Kenapa? Karena tidak pernah bisa menjaga. Jadi manajemen kita buruk. Baik, berbicara soal manajemen kita buruk, mungkin dalam budaya Nagekeo ada cara-cara hidup ala manajemen modern yang sebenarnya sudah diterapkan oleh para mosalaki dulu, bagaimana orang tua kita dulu menata hidupnya, menata bagaimana dia sehingga kemudian dia tetap masuk dalam kategori orang yang berada atau orang kaum mosalaki. Seperti apa, Pak? Gini, ini ada yang menarik nih. Itu ada satu pepatah, ada bahasa daerah tapi saya lupa, tapi intinya bilang begini. Jadi kalau kita ada, jangan kita hambur-hamburkan. Ada bahasa daerahnya, coba. Ada. Saya lupa, saya tidak ingat. Siapa, Pak? Kurang lebih seperti itu ya. Kalau kita punya, jangan kita hambur-hamburkan, ya kan? Saya sudah itu, kalau kita punya juga, jangan kita terlalu pelit. Sehingga orang sampai tidak mau datang bertamu di rumah kita. Jadi rumah jadi lumut. Persis. Jadi kasarnya, manajemen itu kalau ada diatur dengan baik, ya sudah, kalau ada berbagilah dengan sesama yang lain, gitu kan ya. Sehingga karena begitu kita berbagi, orang yang menerima pembagian dari kita, sekali-kali pasti dia tidak akan lupa sama kita, gitu kan ya. Nah, mungkin pada waktu kita lagi di sini, mereka ini yang mungkin yang datang gitu kan. Ini salah satu konsep yang di kalangan orang Nage, saya kira mungkin di suku lain ada, kurang lebih seperti ini. Ya kan? Jadi kalau ada, jangan dihambur-hamburkan, tapi juga jangan pelit. Untuk sesamanya. Sesamanya harus berbagi. Nah, ini konsep. Sesudah itu yang berikut itu orang bilang konsep itu bekerja keras. Jadi mak biar kuku jata. Mak biar kuku jata. Jangan itu seperti, artinya apa tuh? Kalau kuku jata itu kan burung elang, itu kukunya itu kan tajam. Tidak bisa bekerja, tidak bisa. Dia tajam, dia hanya bisa tangkap tuh ular, tangkap tikus. Betul. Tapi kalau suruh garuk tanah nggak bisa. Mesti seperti ayam. Jadi mesti rajin. Sesudah itu kita mesti orang bilang guku su'unu eget dagaro. Arti kita bekerja sekuat-kuatnya gitu kan ya. Ada bahasa logo una. Jadi ini punggung ini sampai benar-benar tuh kapalan. Logo una. Ya. Bekerjalah sampai logo una. Ya. Sampai kapalan. Jadi itu orang bilang semangat bekerja, fighting spiritnya gitu kan ya. Sesudah itu ini yang kerjanya orang-orang spirit orang Nagekeo, bagaimana kalau kita bisa berhidup baik. Jadi intinya itu tidak boleh menghamburkan dan harus berbagi. Tidak boleh menghamburkan, harus. Itu salah satu kunci untuk bagaimana hidup bisa terhormat lah. Ya, terhormat. Orang bilang ma aku mii, ma aku panga ya. Ma aku mii, ma aku panga. Jangan pelit. Jangan pelit. Yes. Jadi gitu. Siap. Masih berlanjut ini Bapak Os, berkaitan dengan sektor-sektor budaya yang lain. Tadi kan dikatakan strata sosial, kemudian mata pencaharian yang dulu orang Nagekeo itu sebenarnya lebih fokus kemana awal-awal ketika budaya Nagekeo ini berdiri. Jadi gini, sebenarnya itu budaya Nagekeo itu yang paling utama itu dua ya, yaitu bertani sama beternak. Nah, jadi mereka itu kalau mereka bertani, mereka itu punya ayam. Sesudah itu mereka punya babi.
Sesudah itu mereka punya kerbau, mereka punya kambing, mereka punya domba. Kalau sapi, mereka belum kenalkan sapi itu binatang asing bagi orang Nagekeo. Karena sapi datang dari luar kan. Jadi intinya, jadi ini sebenarnya konsepnya konsep mixed farming. Mixed farming. Ya, jadi dia bertani, dia juga punya hewan. Nah, hewannya ini itu untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya butuh biaya besar. Karena itu gampang diuangkan dan nilainya lebih tinggi kan Dari hasil pertanian. dari hasil. Sesudah itu dalam hal pertanian mereka sudah kenal konsepnya itu konsep lumbung ya. Lumbung padi. Lumbung padi. Jadi apa yang dipanen itu mesti ada yang disimpan. Betul. Untuk di generasi Disimpan. berikutnya. Sesudah itu dalam bertani itu mereka bertani itu kalau orang bilang gogoran campuran ya. Palawija. Jadi campur. Campur, ya. Jadi dia tanam padi di situ, ubi tasa di situ, wijen di situ, jadi satu tempat. Tapi yang menjadi menariknya, dia akan panen sepanjang tahun. Pertama dia akan panen jagung. Sesudah itu padi. Yang terakhir dia akan panen itu ubi tatas. Pas pada waktu mau musim hujan. Jadi dia makanan tidak kekurangan. Jadi dia tanam bukan monokultur, tapi multikultur. Jadi itu tanam pertanian. Dan itu ada upacara adatnya. Ya, ada upacara adatnya. Tapi kalau upacara adat saya lebih lihat dari segi teknologi. Ya kan ya. Contoh, mereka kalau selalu menanam segala sesuatu mesti ada pohon besar. Pohon besar, pohon beringin. Dan ternyata baru tahu itu pohon beringin seperti pompa air di atas. Nah, jadi sebetulnya supaya tanah di bawah itu kelihatan dia apa ya, lembab terus gitu kan ya. Supaya biar panas seperti apapun juga tanaman tetap bisa hidup. Nah, kalau dulu ternak itu kebanyakan itu kerbau ya. Dulu karena kerbau itu satu sebagai lambang strata sosial dan yang kedua sangat dibutuhkan untuk kebutuhan adat. Termasuk mahar perkawinan. Mulai dari mahar perkawinan, sesudah buat upacara adat selalu korbannya itu mesti kerbau, gitu kan ya. Nah itu ada sedikit perdagangan, istilah jual beli tapi tidak banyak. Mereka lebih banyak sebagai petani dan peternak. Jadi untuk berdagang itu hanya tertentu, itu hanya saudara-saudara kita di Tonggo. Yang di Tonggo yang memang profesi mereka sebagai pedagang perantara ya. Jadi yang semua komoditi mereka yang jual. Jadi itulah relasi dulu orang Nagekeo dari Nage di atas sama di Tonggo di bawah yang untuk mereka punya produk-produk. Tapi kalau seperti produk pertanian kalau dalam catatan hampir tidak pernah diperjualbelikan. Konsumsi sendiri. Yang lebih diandalkan itu ternak. Baik Bapak Os, kemudian tadi kita melihat bahwa ternak tadi dipakai untuk mahar perkawinan. Bagaimana konsep perkawinan ala orang Nagekeo nih? Gini, ini yang sampai dengan hari ini selalu menjadi apa ya? Jadi orang menganggap bahwa orang Nagekeo itu belisnya besar. Iya, kami juga, kalau kami orang Raja Wawo, kalau dapat orang Nagekeo senang nih, bakal banyak sapi, kerbau yang bakal datang nih. Jadi sebenarnya itu, kalau konsepnya sebenarnya itu orang yang saling menghargai. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang dari pihak pria, pihak wanita itu sama-sama rugi sebenarnya. Sama-sama berkorban lah. Sama-sama berkorban. Jadi kalau bahasa istilahnya, kalau dari pihak pria itu dia membawa sesuatu yang sifatnya keras, melambangkan pria. Maskulinitas. Makanya mereka bawa itu kerbau, sapi. Kalau sapi tidak itu bukan binatang adat tuh sapi. Oh, sapi bukan binatang adat dalam konsep Nage. Sebenarnya itu enggak. Kerbau. Nah, sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, ayam sampai kucing. Oh, kucing juga termasuk. Kucing, itu bisa jadi mahar juga. Sesudah itu bisa jadi mahar kawin itu aset-aset intangible asset. Seperti orangnya buku etu. Tinju adat. Itu ada namanya buku etunya kan. Buku etunya itu bisa jadi mahar pernikahan. Bisa tinju di kampung itu karena bos laki situ tuh dijadikan sebagai bisa pindah tuh ke kampung perempuan sini. Sebagai mahar nih. Oh, menarik nih. Oke. Itu yang mesti dibawa oleh pihak pria. Dari pihak wanita balas. Dia akan balas. Seperti apa balasnya? Dia membalas hal-hal yang bersifat kewanitaan. Feminim. Oke.
yang sifatnya lembut, babi. Babi kan lembut, dagingnya itu lembut. Jadi bukan hanya sekedar soal babi, tapi karena itu melambangkan kewanitaan, Iya. feminitas. Sesudah itu kain, Kain. sesudah itu peralatan makan minum. Oke. Seperti kalau dulu itu ada piring yang dibuat dari apa? Kalau di Nage bilangnya kula. Kura, oke. Tidak tahu kalau di bagian ini bilang apa lagi ya? Lupa. Jadi ada dari labu yang dikeringkan lalu dipanasin, dikerok gitu kan ya. Itu namanya gula. Sesudah itu beras. Habis tikar, bantal. Itu yang mesti diserahkan kepada pihak pria. Dan itu jumlahnya itu mesti sama. Jadi kalau dia bawa kerbau besar, berapa pihak ekor? perempuan harus balik juga dengan babi yang ukurannya besar. Kalau dia kasih kain, nanti pihak pria ini hitung dulu kain. Berapa lembar kasih nih kain, karena sesuai nggak sama kerbau yang kami bawa. Kalau tidak sesuai, dibalikin sama dia. Dan itu dibicarakan dalam forum adat? Biasa. Di desanya itu? Di Mbakpong? Logikanya itu kadang orang memulai Mbakpong, Aizala. Iya, Aizala. Ada orang bilang, lewat Halinau. Yang bagian itu orang bilang penghubung. Ya kan? Jadi penghubung ini akan menyampaikan apa permintaan dari pihak pria atau apa permintaan dari pihak wanita. Jadi penghubung ini akan menjembatani. Tapi kadang-kala ada orang tertentu menjaga wakar. Mereka tidak pakai penghubung, ngomong langsung. Itu yang seru. Itu seru dan menunjukkan kelasnya. Kelas, betul. Nah itu seru, dan itu kalau sekiranya belum cocok, belum bisa makan. Sama seperti kami di orang Ende. Sama ya? Oh, mirip-mirip tuh. Jadi bisa sampai jam 2 dini hari tuh baru makan. Benar. Jadi kalau sudah setuju namanya inuau. Jadi kalau sudah setuju baru kita makan. Kalau tidak setuju ya mau sampai pagi. Artinya tidak benar menyatakan bahwa lelaki lebih banyak berkorban dalam perkawinan adat. Tidak. Nah, bagi orang Nagekeo itu menunjukkan kepada laki-laki bahwa istrimu ini kau dapat bukan dengan gampang, kau dapat dengan susah payah, ya kan? Maka kau harus menghormati istrimu ini. Dan juga kalau orang Nagekeo itu ada namanya salah satu upacara namanya Soltok Pusalipuja. Itu kita pihak laki-laki itu membawa parang dan tombak untuk diserahkan kepada pihak perempuan. Itu namanya Soltok Pusalipuja. Itu langkah paling pertama. Langkah paling pertama, yang diikuti oleh barang-barang ini. Barang-barang, iya. Nah, nanti dari pihak perempuan itu balasnya itu Soltok Pusalipuja dengan menyerahkan tikar dan bantal. Nah, ini bagi orang Nagekeo sah satu perkawinan terjadi di sini. Begitu kita menyerahkan topo dengan puja, lalu pihak perempuan menyerahkan tikar dan bantal, terjadilah akad nikah. Buktinya apa? Pihak perempuan sudah mengizinkan, tidur bahwa tidurkan kasih tikar dan bantal ini, bahwa anak kami sudah diperkenankan untuk bisa hidup bersama, tidur bersama sama anak kamu, gitu kan ya. Dalam konteks sekarang dianggap tunangan. Bukan, pernikahan. Pernikahan adatnya. Pernikahan adat. Jadi kalau orang Nagekeo kalau sudah Soltok Pusalipuja Tiite Patilani, itu sudah sah perkawinan. Tinggal ke gereja itu pemberkatan saja. Persetujuan agamanya. Jadi makanya itu upacara ini selalu dibikin berdekatan. Kalau zaman dulu, kalau begitu sudah Soltok Pusalipuja sudah selesai. Begitu habis kita bawa barang pulang, anak perempuan langsung ikut. Buka sao. Jadi itu, jadi intinya. Nah yang berikut, dengan dikasihnya topo dan puja kepada anak perempuan ini, itu menunjukkan bahwa anak perempuan ini dia yang berkuasa di rumah suaminya. Jadi dia mengatur segala-galanya di rumah suaminya. Wow, peran ibu rumah tangga itu kayak penting sekali dalam konteks Nage. Jadi Nage bahwa kau terluka soal nega. Kau itu berurusan di rumah suamimu. Meskipun di rumah suami itu ada saudari perempuannya. Dia saudari perempuan tunduk kepada dia. Dia yang berkuasa di rumah itu. Dia yang menentukan. Dia bisa perintah saudari perempuan, kamu bawa ini, kamu bawa itu, kamu ke sini ke sana. Apalagi dia, pokoknya rumah itu dia yang ngatur. Kepala rumah tangganya. Ibu rumah tangga lah. Ibu rumah tangga. Karena apa? Karena dia sudah dikasih topo dan puja. Itu kan lambang kepemimpinan. Itu yang kadang-kala selama ini orang kurang sadar. Mereka anggap dari kadang-kala orang perempuan, anak perempuan diperlakukan lagi seolah macam disuruh dibeli gitu. Itu yang terjadi di sebagian besar kita di Flores. Itu sangat keliru. Itu kalau orang seperti itu dia tidak ngerti adat. Dia kira dia sudah bawa beberapa ekor, ini anak perempuan sudah dibeli, dibikin suka-suka hati. Jadi belis itu bukan beli istri ya? Bukan. Itu mengambil orang untuk mengatur rumahmu. Betul.
ya kan? Makanya orang kita sana itu kalau mau ambil istri lihat baik-baik. Lihat baik-baik. Orang ma'asa naisal fai. Ma'asain ala fai ya. Nah, Itu kalau dalam konteks orang Jawa disebut apa yang jangan salah ambil istri. jangan salah ambil istri. Ya. Oke. Jadi kalaupun kita beri banyak sebagai laki-laki itu untuk harga diri kita sendiri ya. Yes. Dan kita akan dapat juga sebanding dengan Sebanding. apa yang kita kasih. Oke. Itu kalau mau dihitung ekonomi itu square tuh. Seimbang, balance. Seimbang balance. Seimbang balance. Dan itu istilahnya dari pihak perempuan itu bagi dia tuh pride juga. Pride. Bahwa anak saya itu punya value Tinggi. tinggi. Dan anak kami ke sana itu tidak kosongan. Balasnya juga tinggi. Iya, kalau zaman dulu itu dikasih tanah juga. Tapi tanah okobol oka. Oh, dari pihak perempuan kasih tanah. Kasih tanah. Oh, tanah itu lambang feminim, lambang kewanitaan. Supaya anak perempuannya ini tidak dianggap rendah di sana. Wow. Oke. Orang bilang tanah okobol oka. Tanah okobol oka. Nah, jadi ini kasih tanah dan juga kalau zaman dulu ada orang yang ikut ini kita punya anak perempuan ini. Oh, untuk ini nanti membantunya. Bantu namanya pegubur oka. Wow. Nah, Oke. jadi ada orang dia ke sana. Jadi memang anak orang itu nama istri itu kalau dikasih itu bukan main-main lah. Wah, benar-benar dikasih yang kalau bilang yang paling bagus lah gitu kan. Beri habis ya. Beri habis benar. Nah, tapi dalam perjalanan selanjutnya hanya dimaknai, dimengerti, oh mahal, murah. Iya. Tapi sebenarnya dan anak perempuan kita pesan, ini kau saudari, kau ingat, Itu. kau beli besar, kau jangan bikin malu kami kau di sana. Oh. Jadilah kau panutan di sana. Panutan. Begitu pesannya. Mengayomi saudari-saudari perempuan Yes. dari suami. Itu kita dan itu ada upacaranya, Bung Ferdinand. Namanya orang bilang itu wubuleza. Jadi sebelum anak perempuan itu pergi, sama ibunya dikasih kain di kepala, dititip pesan tuh. Sama bapaknya dikasih tahu. Apa nasihat paling penting? Nasihat paling tahu, jaga harga diri, jadilah istri yang baik, berkuasalah di sana dengan baik-baik. Sehingga kalau rumah tangga dianggap sukses, peran istri sangat penting di Yang situ. penting. Tapi istri kalau dia merasa tidak benar, tidak betah dengan suami, silakan dia orang pawal itu boleh pulang ke rumah. Dalam adat Nage boleh. Boleh pulang. Jadi Tidak salah seorang istri balik ke balik rumah orang tuanya. Boleh. Karena dianggap tidak diperlakukan dengan baik. Yes. Oke. Kalau begitu dia balik, kita tinggal tunggu. Mau dijemput nggak? Harus ada adat penjemputan. Campur. Kalau tidak dijemput, ya sudah. Harus bawa sesuatu lagi nggak untuk Harus. berupa ekor lagi Kerbau, ya kan? Nah, sebagai jadi- permohonan maaf ya? Ya, tapi kalau dia tidak jemput, sudah kau tinggal di sini dengan kami. Ada saudara. Jadi orang kita naik itu, kalau dia ribut, dia akan lari ke rumah saudara laki-laki. Saudara laki-laki, bukan ke orang tua lagi. Ada orang tua masih ada ke orang tua, kalau orang tua tidak ada ke saudara laki. Itu hukumnya baik, hukumnya demikian. Seperti itu. Dan kita saudara laki tidak boleh, harus terima dia. Harus terima. Dia bawa dia punya anak ya. Sampai dijemput lagi. Sampai jemput, dia jemput. Kalau dijemput, kalau tidak dijemput, anaknya itu langsung jadi anak kita. Dia kan ada anak tuh, di bawah tuh, Iya. anak kita. Menarik. Jadi sebenarnya adat kebudayaan kita sudah mengatur dengan baik sekali. Luar biasa. Bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Persis. Dan sebenarnya itu mahal murah itu kan negosiasi. Negosiasi. Dan ada bahasanya, umpamanya kalau pihak perempuan kami minta kerbau 10, kita bilang boleh. Kami 10 iya, tapi kami ada kasih yang 1 dulu ya. Nanti yang 9 masih ada hari esok. Asik. Kita sudah tahu tuh. Sudah tahu. Kita sudah tahu bahasa. Ya berarti terima dulu. Terima dulu 1, yang 9 masih ada hari esok kan. Nanti kami akan datang lagi. Jadi Bapak Os punya pandangan bahwa di era modern sekalipun mestinya cara-cara adat tadi, budaya-budaya, tradisi-tradisi tetap harus dilanjutkan oleh kita. Benar. Satu saya mau kasih tahu, kalau kita lakukan dengan benar, rezeki kita ada, hidup kita baik. Believe or not. Makanya saya ini kepada orang muda selalu pesan, Anda mau menikah, tahun itu mulai, buatlah dengan aturannya. Jangan kamu kumpul kebo saja. Itu terkenal, lu dapat apa aja tuh miserable. Itu believe or not. Tapi kalau kita melakukan dengan adat kita baik-baik, ya kan, datang ketemu muka mengenai barang, itu kan subject to negotiate. Bukan sesuatu yang bisa juga nggak ada apa-apa. Nah, jadi intinya kalau kita menggunakan adat kita itu banyak manfaat. Banyak manfaatnya. Saya banyak. Karena terus saya seorang pribadi yang mendapat manfaat dari menjalankan adat ini.
Meskipun di tanah rantau, diaspora. meskipun di tanah rantau. Bapak Dan sudah berapa tahun di Jakarta? Saya di Jakarta tuh mau 30 tahun lah. Dan itu menerapkan cara-cara hidup ala, Yes. ala orang Nagekeo. Yes, saya terapkan banget dan maaf cakap. Di Nagekeo sekarang tuh banyak orang belum tentu ngerti seperti saya ngomong tadi. Bagaimana cara taruh bere belum tentu mereka ngerti juga. Betul. Saya melihat ini kan dari pengamatan. Karena saya dari masih kecil ikut orang tua. Nah, jadi makanya saya sekalipun di Jakarta ini yang kita giatkan minimal cara berpakaian. Ini kalau berpakaian ini cara pakai ini ada banyak macamnya nih. Ya kan? Kalau begini ini acara-acara seperti dengan Bung Kay kita bicara santai. Itu saya pakai model seperti ini. Tapi kalau saya upacara adat yang lebih resmi itu bukan ikat begini namanya kaukasa. Lebih ketat. Yang kayak ini bejawa itu. Yes. Itu kaukasa. Nama kaukasa. Itu siap sudah itu. Itu berarti tadi naruhnya kayak begini di samping. Nama kaukasa berarti kita acara resmi. Acara adat yang benar-benar kita bukan ngomong santai. Atau kalau ini dia terlalu pendek, kita selempangnya namanya baesae. Baesae. Nah, itu cara ikat kain juga ini macam-macam. Ada yang lemah lako, ada yang kuku lako, gitu. Kalau sudah lemah lako itu berarti lidah anjing. Lidah anjing, kuku lako kayak gini. Kukunya kayak anjing. Jadi cara mengikatnya itu ada namanya. Nah, yang kayak gini-gini terus terang saya coba mentularkan kepada orang muda. Ya, itulah mengapa kami podcast Orang Kita selain membahas isu-isu besar pembentukan Provinsi Kepulauan Flores, episode yang lalu tentang human trafficking, soal perdagangan orang yang juga marak di NTT, kami akan konsisten mengangkat budaya, isu-isu berkaitan dengan tradisi kita di Flobamora. Pertama tentang Nagekeo. Nanti kita juga akan menghadirkan dari Manggarai Raya, ada 3 kabupaten sana. Ada suku Manggarai, suku Bajawa, suku Nage, suku Keo, suku Ende, suku Lio, suku Sika. Sika itu Sika ya. Sika. Kemudian Lama Holot. Dan bahkan kalau di konteks Flobamora ada Sumba, ada Timor dengan berbagai macam suku. Jadi pastikan senantiasa menyimak podcast Orang Kita untuk mendapatkan bagaimana tradisi-tradisi budaya-budaya di Flobamora. Kita sedikit lagi, Bapak Os. Perkawinan sudah. Kematian menjadi salah satu perjalanan sejarah manusia. Kelahiran, kemudian perkawinan dan kematian. Kematian pun ada upacara adatnya. Yang paling menonjol dalam upacara kematian versi Nagekeo, Nage, seperti apa, Bapak? Ini jadi gini, sebenarnya sebagai orang nasi dari semua suku sama, ini ada 2 peristiwa kehidupan yang paling penting di dalam kehidupan orang Nagekeo ya. Kalau kelahiran, yaitu perkawinan sama kematian. Perkawinan kematian. Ya. Jadi kalau kematian bagi orang Nagekeo ini peristiwa penting, ya kan? Ini peristiwa untuk mengetahui siapa sebenarnya kita. Pada saat orang yang kita kasih meninggal, apakah ayah kita, atau ibu kita, atau anak kita, atau istri kita meninggal. Pada saat itulah jati diri kita diuji. Siapa Anda ini? Apakah Anda ini orang punya turunan yang jelas, atau Anda ini orang tidak punya turunan yang jelas? Nah, makanya itu pertama. Yang kedua, orang Nagekeo dalam struktur adat berkaitan kematian itu selalu digaris dari garis keturunan ibu. Ya, jadi jelas tidaknya status kita itu sangat bergantung daripada di belakang ibu kita. Makanya kalau dalam kematian, kalau zaman dulu sebelum jasad dimakamkan, itu ada bicara adat dulu. Itu kalau bahasa lagi namanya ketat edah. Denda ya. Getat edah itu kalau getat itu menyebut semua. Nah, pada waktu itu kita mesti mendengar. Itu ada tingkatannya. Itu yang pertama namanya ulmuku. Setelah ada ulmuku ada namanya cuahea. Saya sudah itu ada cuahea, di bawahnya lagi ada tu ibu alekubeka, ada tua pota manumele. Saya sudah yang terakhir, dapat kalau berbeda, yang terakhir itu tampil utang. Nah, jadi pada waktu jasad itu masih ada setelah dulu akan dibicara ini. Pertama kita ulmuku itu yang menyebutkannya itu adalah nenek daripada ibu kita. Jadi keluarga dari nenek ya. Nenek dari ibu kita. Setelah disebut apakah ada harus dia tuh kalau dia menyebut kata ulmuku bagi kita yang tahu lega.
turunan saya jelas. Oke. Karena saya bilang, saya Tirta Ulumuku ada yang angkat tangan, kami. Tapi sebelum dia bilang itu, dia sebut dulu, kalau Tirta Ulumuku itu sejarahnya bagaimana, latar belakang gimana. Nanti bisa dibantah juga sama yang lain. Sampai benar. Itu dikasih sesuatu nggak? Setelah Dikasih. Oke. Nah ini yang paling mahal. Dia biasanya dikasih kerbau. Kerbau paling besar. Paling besar. Karena dia ini adalah orang yang menjaga harkat dan marwah kita. Kalau dia sebut ada Tirta Ulumuku tersebut, kita senang. Berarti kita ini orang manusia yang jelas. Betul. Turunan jelas. Wah, happy kita. Tapi kalau sampai tidak ada seperti Ulumuku, sekalipun Anda kaya raya sarjana, orang nggak anggap. Kenapa orang anggap kamu turunan kaya jelas? Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua. Dan sudah yang berikut, Cuahea, itu dari keluarga bapaknya ibu. Bapaknya ibu. Nah, ya kan? Yang ketiga. Nah, yang habis yang ketiga itu, ini dari ini orang bilang itu tergantung. Kalau yang meninggal itu laki-laki, itu namanya ibu Lekop Eka. Itu siapa yang menyebutkannya itu saudara laki-laki dari ibunya. Saudara laki-laki dari ibunya. Nah, Pamannya. Pamannya. Itu menyebutkan berarti apa? Bahwa almarhum ini sudah meninggal, tidak ada lagi yang kita suruh iris moke kata gitu. Okay. Sudah patah. Secara hubungan adat sudah selesai kita di sini. Jadi saya tidak bisa antar-antar kamu ke sana guys. Tapi kalau yang meninggal kalau meninggal perempuan, mamanya yang meninggal ibu kita, ya kan? Kita punya ibu meninggal. Nah ini saudara laki-lakinya juga, namanya Tua Pota Manubele. Berarti kita yang anak almarhumah ini tidak punya kewajiban lagi kasih kita punya soal itu moke ayam. Tua Pota tua itu moke ya? Tua Pota Manumele. Ayam pun sudah tidak ada lagi. Sudah dia tenggelam ke bawah. Secara adat ya. Ya. Berarti kita tidak punya kewajiban lagi bawa mereka di sana. Oke. Tidak kita tidak bisa. Berhenti soalnya mama kita udah meninggal. Kita bilang, ini kami di Mona. Ya kan? Kamu di apa lagi? Kamu bawa apa lagi? Ke sana senyum-senyum manis saja. Secara adat ya. Secara adat. Itu yang ketiga. Yang keempat tadi, Pak? Nah, yang keempat itu menantu. Menantu. Orang tua dari menantu perempuan. Menantu perempuan. Kenapa? Karena dia menjaga rumah. Itu biasanya gini, biasanya paling rendah itu kasih sapi. Sapi. Atau kambing. Atau kambing. Okay. Tergantung negosiasi. Ini tidak kepada. Yang terakhir? Yang terakhir utang piutang. Utang piutang. Harus beres itu. Utang piutang ini orang mesti sebut. Nah, tergantung yang kasih piutang mau membebaskan atau enggak. Oke. Kalau dia bebas harus dibayar sama yang ahli waris. Kalau tidak mau bayar, kau jangan terima warisan. Namanya almarhum ini meninggal, ada utang, gitu kan. Anda bayar, saya tidak mau bayar, kau jangan terima warisan. Ya kan, kau pergi tinggal tempat lain kan. Iya. Tapi kalau kami mesti kita bayar. Ini jadi utang nih, akan ditagih itu. Benar-benar, dan itu kita mesti bayar. Karena itu berkaitan dengan keyakinan juga, supaya beliau di sana itu perginya itu ringan. Hampir sama dengan kepercayaan Muslim juga. Kepercayaan Muslim, betul. Utang itu selalu dibicarakan di ini. Jadi itu. Jadi ini kalau orang meninggal, jadi ini dan ini. Setelah beres itu semua, baru boleh dikuburkan. Kalau dulu iya. Zaman dulu. Kalau zaman dulu bicara ini selesai, baru doa mata, orang bilang doa mata. Baru dikuburkan. Kalau sekarang boleh. Kalau sekarang sudah kebalik. Penyusian. Kubur dulu, baru kita bicara. Dianggap beresin dulu lah jenazah. Jenazahnya, sudah selesai, baru kita bicara. Jadi itu berbicara dengan kematian. Dan itu kalau kematian itu, materinya banyak sekali. Karena harkat martabat tadi penentunya di situ. Penentu di situ. Dan juga begitu orang yang meninggal ini, itu siapa yang datang tergantung statusnya gimana dulu. Kalau anak saudari perempuan, dia datang, dia mesti bawa kerbau. Wajib itu. Wajib. Karena kerbau dari dia ini kita akan kasih namanya Ulumuku, Cuahea. Yang tadi itu, ada 4 tadi. Tapi yang namanya Ulumuku, dia datang, dia tidak bisa datang kamu, dia mesti bawa babi. Kalau yang dia tidak punya saudari? Kalau dia, itu dia. Orang bilang orang tempat tamu itu kasihan dia. Tempat tamu Maka orang lagi kalau tidak punya saudari, itu dia orang bilang sial dia. Sedih sekali. Kalau ada saudari kami BI logo, wah senang kami. Tapi mereka harus kita kasih mereka kain, beras, daging babi mereka pulang, mereka bisa merajut sama kita gitu kan. Tapi kalau kita ada saudari, senang BI logo. Ada apa tinggal tole aja, dia bantu. Gitu. Waduh, menarik sekali Bapak Os nih. Saya senang sekali bicara ini, artinya saya kebetulan suku Ende, beberapa hal konteks ini mirip dan saya lakukan seperti yang Bapak Os sampaikan tadi.
Saya dulu kebetulan dengan istri saya tuh menikah dulu secara gereja karena ada persoalan tertentu. Adatnya utang. 2 tahun, jadi 3 tahun setelah menikah gereja baru bayar adat nih ibaratnya. Dan benar kata Bapak, ketika belum beres dalam urusan adat, kami pikir rezeki kami biasa-biasa saja. Artinya mengalirnya tuh tidak terlalu deras lah. Tapi setelah beres urusan adat, kayak begitu mudahnya menjalani hidup. Dan saya sudah artinya mencoba memahami itu. Tadi kalau seperti kata Bapak juga bahwa kalau kita beri atau mahar ke perempuan, kita beri yang terbaiknya kita. Dapatnya juga ya sama yang terbaik juga. Luar biasa Bapak Os, sebenarnya masih banyak yang kita bicarakan, tapi kita anggap ini episode 1 dulu. Kita akan ketemu Bapak di episode-episode mendatang. Kita akan gilir nih. Mulai dari setelah pertama Nage Keo, kita nanti akan coba ke Bejawa, ke Ende, ke Lio, ke Lamaolot, ke Manggarai, untuk ke Sika, untuk bicara tentang budaya. Biar anak muda kita, millennials kita, generasi Z, mungkin mereka sehari-hari bermain gadget, bolehlah, tapi tetap ingat bahwa kita adalah manusia berbudaya, manusia yang harus pegang tradisi, manusia yang tahu kita berasal dari mana, leluhur kita siapa. Dengan berbicara seperti Bapak Os Jua, pemerhati, pencinta budaya Nageke, kita hadirkan itu ke seluruh pendengar pemirsa podcast Orang Kita. Bapak Os bicara di kamera ini untuk beri nasihat, pandangan secara singkat, bagaimana masyarakat Pulau Bamora, terutama anak-anak Nage Keo, menjalani hidup di era modern dalam konteks budaya Nage. Baik. Budaya itu adalah rahmat daripada Tuhan. Itu adalah karunia. Jadi kalau kita mengabaikan budaya, itu sama saja kita mengabaikan karunia daripada yang ilahi. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kalau kita berpegang pada budaya, kita menjadi orang yang berakar dan punya karakter. Orang yang punya karakter, orang yang berakar, biasanya pada umumnya itu lebih sukses dalam hidupnya. Ingat, Jepang maju karena budayanya. Inggris bertahan sampai hari ini karena budayanya. Jadi kalau kita mengabaikan budaya, sama saja kita mengabaikan masa depan kita. Makanya jangan pernah malu menjadi orang Nagekeo, menjadi orang Flores, menjadi orang Bamora, dengan tetap menjunjung tinggi adat budaya kita, nilai-nilai yang ada, sekalipun packagingnya kita sesuaikan dengan perkembangan zaman. Terima kasih. Terima kasih Bapak Os Jua. Teman-teman, demikian podcast Orang Kita episode 8.